Nanti ini sudah launching kemarin pamfletnya, mungkin teman-teman bisa kepoin di IG-nya Himakasih. Jadi maka dari itu perwakilan kelas itu krusial, penting. Waktu rapat itu ya sambil mengerjakan gitu loh. Masalahnya kan sudah pernah belajar tentang kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di FWB Studio Part 2 dengan edisi Ramadan. Oke. Nah, sekarang hostnya ganti saya dan rekan saya. Siapa Mas? Mas Raya. Oke, dan saya Mas Alan. Nah, hari ini kita tuh kedatangan narasumber-narasumber sangat cantik-cantik. Mereka adalah seorang pemimpin dari Hima Prodi FWB. Mungkin kita langsung sapa satu persatu dari sebelah kanan saya. Halo teman-teman, aku Dian. Hai, aku Atika. Hai, aku Aulia. Mungkin bisa disebutkan dari prodinya juga. Oke. Oke, ulang ya. Jadi perkenalkan, nama aku Dian Septa Deviani. Aku dari Prodi Akuntansi. Aku Atika sebagai ketua dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Saya Aulia Halimatu Sadia selaku ketua Hima Prodi dari Pendidikan Ekonomi. Oke, di sini aku sih sebenarnya mau tanya-tanya tentang kabar terlebih dahulu sih. Gimana nih kabar-kabar dari masing-masing ketua-ketua ini? Sehat apa ada banyak pikiran? Sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi ya Ya begitulah. umumnya menjadi ketua. Mungkin Adalah pokoknya Pasti pusing ya. pusing. Pusing. cukup aku ya Allah semua Yo santai Fred. Enggak usah diikat habis dewe ya. Terus closing. Los. Yo los friend ya. Mas Yogi. FWB set. Yo langsung saja masuk ke pertanyaan. Monggo Mas Alan silakan dipantik. Oke. Aja tegang aku PT Koi gak terlalu mendalam gitu loh. Ini kan mestinya kan dari tiga Hima Prodi ini mesti memiliki suatu fokus yang berbeda-beda ya. Dari akuntansi, manajemen, PE kan mesti fokusnya satu-satu. Nah, aku pengen tanya sih, mungkin dari akuntansi terlebih dahulu nanti lanjut gitu. Nah, sekarang sih lagi fokus kegiatan apa gitu? Kalau kegiatan sebenarnya kita ada banyak sih Mas. Tapi kalau buat RKT kita akhir-akhir ini emang fokus banyak banget. Masih ada National Accounting Days, masih ada pengabdian, terus juga yang dalam waktu dekat itu ada LKM MPD, itu buat teman-teman yang maba-maba untuk tingkat 1. Terus selain itu kalau buat broker-broker kita yang mau berjalan ini mungkin nanti ada Ramadan Edition. Nah, mungkin itu sih kalau buat saat-saat ini. Itu yang paling dekat ya Ramadan itu. Yang paling dekat Ramadan Edition mungkin di awal-awal bulan lah nanti. Oh, yang collab sama PPKN itu, Mbak? Iya benar. Oh ya, pamfletnya sudah nyebar. Iya sudah. Tadi sudah ada beberapa rangkaian acara juga. Jadi ya sudah on progress lah sekarang kalau buat Ramadan itu. Kalau dari manajemen nih, sekarang fokus kemana ini? Kurang lebih sama sih karena momennya juga Ramadan. Yang paling dekat di awal minggu bulan Maret nanti ada Manifesta Charity. Kurang lebih itu nanti santunan ke anak yatim juga. Sama pokoknya ngeraketin internal aja juga gitu. Terus ada Manifesta itu disnatalisnya Hima Prodi Manajemen nanti ada di bulan April insya Allah, dan udah mulai jalan juga kepanitiaan. Jadi April tuh manajemen nih DN ya ini. Insya Allah. Insya Allah. PP kapan Mas? PP saksikan saja ya. Oh, iya. Di YouTube tetap tayang. Jadi Mas April DN setelah itu
PDN nanti kita juga nyiapin sama LKMM juga buat teman-teman mahasiswa manajemen tingkat 1. Nanti semester 2 ada LKMM. Dan yang manajemen ini kan dulu saya meroyak banget kan. Siapa dulu? After Science. DN-nya. Iya. Nah, nantinya akan bagaimanakan ini? Apakah ada gebrakan baru lagi atau bagaimana? Yang pasti menyesuaikan kemampuan ya. Kembali lagi, aku belum bisa untuk bicara banyak karena masih disusun juga sama teman-teman. Yang pasti menyesuaikan dari budget yang pertama paling penting, kemudian SDM itu juga penting. Jadi harus kita pertimbangkan secara matang. Gak mau yang punya target terlalu besar terus nanti malah kotor di belakang. No. I see. Jadi stay tune aja ya di IG manajemen Himansa. Himansa. Dari pendidikan ekonomi? Kalau dari pendidikan ekonomi untuk saat ini itu fokusnya lagi ke pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu terlaksana mulai hari ini itu sampai besok. Jadi fokus kita untuk akhir-akhir ini ke pengabdian, lalu nanti di bulan Maret awal minggu pertama itu ada buka bersama, itu lingkup internal Himapino aja. Terus nanti di bulan April itu kemungkinan ada lomba ekonomi. Terus nanti dilanjut DN itu di bulan Mei. Itu sih dari Himapino. Jadi untuk saat ini fokusnya ke pengabdian. Di mana Mbak lokasinya? Pengabdiannya itu di Toyo Resmi, Desa Toyo Resmi, Kecamatan Ngasem. Cedek, friend. Ke rumahku. Dekat rumah Mas Raya ini. Kamu apa aja tadi? Ada Pengabdian, lanjut setelah itu ekonomi. buka bersama itu bagi takjil, terus ada lomba ekonomi gitu, terus dilanjut DN itu di bulan Mei. Masih lama juga ya ini DN-nya. Iya. Nah, sekarang sih aku rada prihatin sih sebenarnya ini. Yang gini akuntansi sing aspirasinya gak kejawil atau kelasnya gak pindah, friend. Iya, Wi. Kan manajemen pindah di lantai nyar. Oh, Nah itu loh. Dengan kita ya mas. gedung baru ya. Gedung baru loh. manajemen sama apa kan pindah tuh kita. Ya kita gimana tau udah berusaha menyuarakan, tapi kalau gak didengar ya gimana gitu kan. Yang penting kita udah usaha kan. Tapi ya kita di sini akuntansi ya alhamdulillah udah ada ruangannya. Tapi memang meskipun belum ya yang sesuai kita inginkan, tapi tetap disyukuri aja. Gitu aja sih. AC-nya dingin tuh. Beberapa ruangan sih ada yang dingin, tapi ada beberapa yang agak bermasalah juga. Cuma kalau boleh minta, boleh ya itu gedung baru. Satu ruangan aja. Langsung diaspirasi ke Mas Alan saja. Ayo mas, satu Ya, aja. selalu kadif internal ya. Gantian aja, Gantian boleh kok. gantian aja sama manajemen sama PE. Kalau nggak salah itu P2 ya. Iya, P2 manajemen P2. 5. 5. Iya mbak, aku satu dong. Pusat. Saat Sampai pindah aku juga sebenarnya kaget loh, kayak tiba-tiba manajemen ini pindah, katanya berita burung itu katanya FKIP yang hanya pindah di gedung baru. Karena kebetulan kan kalau gedung K juga dialihfungsikan untuk lab kan. Dan sebenarnya basic manajemen setauku ada di gedung K. Wih, itu Bang. Baru tahu aku malah nih. Baru tahu. Info baru. Tapi kan kita udah jauh. nah bahas tentang kan ya ini kan tentang FVP ya. Nah sebenarnya aku mau tanya sih ke kalian nih, FVP menurut sekarang dari kalian ini di fase yang apa, lagi di puncak-puncaknya, down atau di tengah-tengah gitu? Bandnya, organisasi di bawahnya atau mahasiswa? Bandnya kan itu kan kita tadi kan bahas kantor PMFVP itu yang sangat jauh dari kelas. Pojok rit ya Allah. Gimana nih menurut Mbak Dia nih? Ganti dari
Baul. BEM-nya kan? Iya, BEM-nya. Kalau menurut aku pribadi sih mungkin untuk BEM-nya itu sudah cukup baik ya, cukup baik. Terus komunikasinya eh, ke hima-hima yang ada di FEB itu mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Oh, masalah kurba besok ya. Ya nanti disampaikan ke grup ya, di sana juga ada waktu kok, aman. Nanti bisa langsung didengar aspirasi dari kalian nanti. Kalau dari manajemen ini bagaimana nih Untuk BEM FEB, Iya, BEM. menurutku lebih bagus sih, lebih bagus ya. Terutama apa yang ditampilkan ke khalayak umum di media kayak pengolahan Instagram dan editing. Materialnya unggul. Itu keren, bagus. Siap, Terus, terima kasih. aku malah agak lebih berkebalikan sama Aul. Aku agak cukup nyaman dengan komunikasi yang ada di antara BEM sama himanya. Cukup nyaman. Nyaman ya. Masalah nih. Nah, kalau dari Mbak Dian nih, Kalau dari aku sih mungkin kurang lebih sama ya Mas, kayak pertama apresiasi dulu buat medianya itu bagus sekali buat acara ini. Hari ini bagus sekali. Aku lihatnya Putri, seneng John gitu. Putri. Editannya bagus gitu. Terus setiap ada event kan selalu juga ada kan editannya. Jadi memeriahkan gitu loh, kayak Instagramnya itu lebih meriah. Terus kalau buat komunikasi sih mungkin kalau dari aku sebenarnya ya kalau dibilang nyaman ya nyaman-nyaman aja. Tapi namanya kalau baru masih awal-awal periode itu ada miss-missnya sedikit itu masih ya udahlah gak apa-apa. Tapi ya mungkin nextnya lebih ditingkatkan lagi, bisa lebih baik lagi buat komunikasinya gitu sih. Masalah inspirasi itu masalah. yang kan masalah komunikasi memang biasanya tuh kalau kita bahas komunikasi itu memang sangat-sangat gimana ya, gampang miskom, terus nanti biasanya informasi ini malah beda-beda. Apalagi Iya. kalau banyak kepala. Nah, Iya. itu. Wajar sih kalau bicara masalah komunikasi kan kalau miskom itu kayak masalah yang sama sih di setiap organisasi. Cuma ya tinggal kita gimana aja supaya lebih baik daripada yang sebelumnya. Bahas masalah komunikasi nih. Iya. Aku sih mau bertanya tentang komunikasi antara, kalau mungkin yang dari akuntansi manajemen kan hima-hima besar ya, kan mahasiswanya nggak semua ikut hima gitu loh. Nah itu gimana sih komunikasi antara hima dan mahasiswa biasa gitu? Ini contohnya dalam event atau gimana? Mungkin dalam event aspirasi atau yang lain-lain gitu. Oh, oke. Kalau di akuntansi kan karena sebenarnya kalau dikatakan prodi yang besar ya bukan yang besar banget sih. Cuma ada, kalau sekarang itu per tingkat mungkin maksimalnya di 3 atau 4 kelas gitu ya. Iya. Nah kalau buat komunikasi sih dari teman-teman akuntansi, kalau dari himanya ke mahasiswa itu kan kita ada grup WA juga kan. Kayak teman-teman kalau misal butuh apa-apa itu mungkin bisa share di grup WA-nya masing-masing, yang temennya ada yang dari hima gitu. Terus ada kalanya kalau mungkin ini aku ambil contoh ya. Contoh itu di Nusantara Accounting Days. Itu kan DM-nya akuntansi. Biasanya di DNA akuntansi itu ada webinar, ada malam puncak. Buat webinarnya ini sudah launching kemarin pamfletnya. Mungkin teman-teman bisa kepoin di IG-nya Himakasi. Itu kita pematerinya bisa dilihat ya. Mungkin teman-teman yang berminat pengen join di webinarnya, kami terbuka sekali. Itu masih pelaksanaannya di bulan Mei, jadi masih lama. Buat DN-nya itu malam puncak biasanya kita kan konser. Namanya konser kan kalau dari akuntansi itu biasanya kita turun ke teman-teman perkelas buat kayak namu aspirasinya gitu loh. Kan mau kita apa ya, kalau bahasa Jawa kayak kita mau nanggap opo gitu. Kita aspirasinya ke teman-teman gitu, pertama lewat link terus nanti bisa turun ke kelas-kelas. Kalau dari akuntansi sih gitu. Jadi komunikasi online-nya iya, kalau offline-nya juga iya gitu. Jadi langsung mainnya mas. Iya, langsung iya gitu. Langsung buka kelas dari halo apa kalian gitu. Iya. Masih Tapi pan, ya masih pan. tetap aja sih meskipun kita gitu pun ya masih banyak juga yang perlu dievaluasi, masih banyak juga kurangnya. Tapi sudah tak apresiasi banget sih. Betul, betul.
Mas Evan di Mas Evan. Ya, Mas Evan mana nih Mas Mas Evan? Evan konser pura Mas Evan. Ayo tak infokan nih, di pertengahan Mei nanti. Oke, kalau dari manajemen nih, bagaimana nih? Kan malah manajemen setiap tingkat itu ada 9 kelas. 9 sampai 7 sampai 7 sampai 9. 7 sampai 9. Wah, kan banyak banget nih. kurang lebih sama sih. Kalau ya mau yang lebih jangkauannya luas, pakai Instagram yang pasti untuk info. Terus di kita juga ada yang baru di periode ini, Info Advo itu memuat informasi-informasi seputar prodi manajemen. Terus untuk informasi-informasi yang perlu disebarluaskan ke teman-teman selain pengurus di Himanusa, mungkin bisa melalui sama grup WhatsApp juga, atau dari teman-teman yang perwakilan kelasnya itu ada di himpunan mahasiswa. Jadi bisa dilewatkan dari teman-teman itu. Jadi maka dari itu perwakilan kelas itu krusial, penting untuk bantu menyampaikan informasi. Kelasku, aku pindah kelasku gak enak gimana? Itu susah. Mungkin juga kita ada komunikasi ke ketua, mungkin ke grup ketua kelas tiap angkatan gitu. Ada ya Oh, Mas. aku ikut Mbak itu. Ketua baru, keren. Ketua kelas sih Terpaksa atau terpaksa. Aku masuk tapi gak ketua maksudnya. Oh, Aku masuk grupku. bisa mana apa Mas? Aku kesel aku masih kelas maksudnya. Lanjut. Nah, kalau dari P ini kan walaupun iya bukan ya anu loh ini ya. Satu angkatan biasanya satu kelas. Nah itu kan aku pernah sih tanya-tanya ke P, malah aspirasinya tuh lebih cepat dapat gitu daripada yang lain. Tapi bagaimana sih solusi dari 5P sendiri? Kalau dari PE itu kan tidak, yang angkatan ini, yang tingkat 1 ini kan tidak diwajibkan untuk ikut HIMA. Tapi yang tingkat 2 itu diwajibkan. Terus yang tingkatku itu tidak diwajibkan. Tingkat 4 dulu juga tidak. Jadi semisal ada informasi apapun itu nanti juga ada grup khusus ketua kelasnya. Jadi misal dari PE itu nanti ada yang kemarin itu eksemat. Eksemat itu seluruh prodi, seluruh mahasiswa PE kan diwajibkan untuk ikut. Jadi itu nanti share pamfletnya itu lewat grup itu. Jadi disampaikan dulu ke Kaprodi, lalu nanti dari Kaprodi itu menyampaikan ke grup yang isinya itu ketua-ketua kelas itu. Selain itu juga lewat ketua kelas. Jadi Humas langsung menghubungi ketua kelas dari masing-masing tingkat. Gitu. Jadi sistemnya tuh tetap sama ya? Iya. Oke, nah sekarang kan ini kan kahim-kahim ya. Nah saya ingin tanya nih, rahasianya itu kok bisa akademik dan organisasi itu seimbang itu gimana ini? Iya. Nah, kok seimbang kurang? Aku gak bisa seimbang ya Mas. Iya tak Mas? Nah kemarin D gitu Mas. Iku kesalahan nilai Mas. Oh. Enggak, beda. KPP KKMB D. Itu kalau bisa gak percaya lihat si akadku langsung ini. Ya nilainya ini. Apa Mas? Mas. Aku langsung laporan Mas kan nilainya. Ya. Gimana dari Baul sini? Dari Baul. Kok bisa seimbang dengan Tantangannya untuk mengimbangi itu loh Mbak. Organisasi karo Akademi. Oke, yang pertama itu kita harus bisa bagi waktu sih sebenarnya. Kalau dikatakan berat ya emang berat, sebenarnya itu berat, tapi ya pintar-pintarnya kita ngatur. Jadi kalau dari aku sih ya misal ada banyak tugas itu ya tugas tetap jalan. Terus kalau ada broker-broker di HIMA atau ada rapat itu ya aku tetap mengikuti. Terus biasanya itu waktu rapat ya waktu rapat itu ya sambil mengerjakan gitu loh.
Gitu sih. Jadi udah fokus sama kegiatan, fokus Iya. sama tugas, ditanya anggota, Mbak ini gimana Mbak, gimana? Sabar aja gak ada. Pada pusing gitu kepala. Keren, keren, keren. Keren sih. Keren. Plus. Kalau dari manajemen nih, Mbak Atika gimana nih? Aku sih alhamdulillah di semester kemarin nggak ada tantangan sing begitu berat sampai harus pilih salah satu akademi atau organisasi. Cuman kadang memang pas burn out banget, aku fokus ke salah satu, terus satu nih kadang Fitria wakilku. Fit iki aku minta tolong sampai handle DC gitu. Kan dia juga tangan kananku. Terus misal aku lagi ngerjain tugas, alhamdulillah banyak yang kelompok juga dan aku wes ngene banget mbak temanku kan. Jadi dia bisa memaklumin aku juga bisa memaklumin dia. Itu sangat membantu banget. Tapi aku juga tetap andil dalam tugas itu. Jadi tanpa mengorbankan satu sama lain, alhamdulillah sejauh ini balance sih. Oh, apa sama temannya membantu banget. Lep banget. Mungkin siapa sih yang temannya mungkin tiba-tiba gitu. Mas Nopal. Sophia. Oh, tak kira Mas Nopal. Mas Nopal. Kirain Mas Nopal kan juga kata satu kelas. Satu kelas. Satu kelas. Satu kelas. Ketua kelasku malah. Oh. Keren. Itu lah dia pas pusing ya, tiba-tiba salto. Serius. Mohon maaf. Sejak ikut BEMPET. Prihatin. Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa nih kok? Tanya aja ke beliau langsung. Beliau ditanyain katanya aman gitu ya. Aman. Gak pernah cerita masalah keluh kesah gitu loh. Aku juga gak terlalu deket sih, cuman dia itu lucu gitu sih. Kadang overreact-nya itu salto, jadi lucu banget. Reaksioner ya, Mbak. Caca susah diatur sama salto. Yes. Menghibur jadi Mas Nopal di kelas. Kalau dari Mbak Dian nih, akuntansi kan kayaknya aku pernah sih dulu akuntansi, manajemennya ada pengantar akuntansi. Kalau nggak salah itu nilaiku bimin ngapain? Kajian mumet Pas-pasan. Cepat dosen. anu rin ya nggak boleh ya. Ini masih pengantar ya? Masih pengen. Oh, masih pengantar. Mohon izin akuntansi. Izin ya akuntansi. Masih pengantar. Tapi aku AI, Mas. Ya alhamdulillah. Kalau dari aku sih sebenarnya gimana ya, kalau tantangan sih tetap aja mungkin sama kayak yang disampaikan dari Mbak Ulia, dari Mbak Atika, itu tantangannya ya mungkin gimana ya, kita bingung gitu loh mau pilih salah satu atau gimana. Tapi buat ngatasinnya itu kalau dari aku, yang pertama itu bagi waktunya, time management. Terus yang kedua itu komunikasi. Jadi kalau buat aktora tuh biasanya kan kalau himpunan di Hima itu aktif-aktifnya kan weekend gitu kan. Biasanya hari Sabtu sih kalau rapat-rapat. Jadi kalau di hari-hari lain mungkin kita masih bisa fokus di akademiknya. Jadi dua-duanya sama-sama jalan gitu loh. Nah terus selain itu kan ada komunikasi juga. Jadi di Hima kan aku punya wakilku juga, ada juga kadif-kadif, ada CO-CO. Jadi kita koordinasinya itu harus tetap jalan gitu loh. Jadi semisal kalau aku ditanya itu soal respon atau gimana, kan masih ada wakilku, kayak Jessica. Nanti beliau juga sama sih kayak di manajemen tadi, kayak tangan kanan juga, karena kita di Hima kan ketua dan wakil itu kan kayak satu kepala ya kalau bisa. Jadi pemikirannya kalau bisa harus sama. Mungkin itu aja sih, kalau tips-tipsnya ya sama aja. Yang pertama itu ya time management itu, mengatur waktunya, sama tahu skala prioritasnya lah. Kalau kiranya yang urgent banget yang mana, yang mungkin itu bisa didulukan. Sama aja sih sebenarnya. Tergantung ya. Iya. Tapi kata Mas Raya itu gini loh kemarin, organisasi itu lebih penting daripada akademik. Gitu Mas Raya katanya. Aku lo gak tau muni, Mas. Ya organisasi Siapa sih, penting. Siapa sih yang muni Mas? Sampeyan. Bukan Mas. Itu bukan saya Mas. Ada kemarin.
Rit. Rit. Tapi kalau bisa dibilang menurutku sih organisasi penting, tapi akademik juga penting. Nah. Karena nantinya dua-duanya kan buat bekal kita buat nanti lulus kuliah kalau mau cari kerja gitu kan. Kalau mungkin akademik bisa menunjang buat kayak berkas-berkasnya kita. Kalau dilihat nilainya kan, wah nilainya bagus berarti pinter nih. Tapi kalau ada riwayat organisasi kan bisa dibilang kayak, oh dia organisasi kan. Jadi kayak mungkin bersosialisasinya ke teman-teman atau gimana itu lebih bagus lagi gitu soft skillnya. Tadi kan ngomongin tentang tantangan ya, kayak pengembangan antara organisasi dan akademisi. Sebenarnya aku mau bertanya sih kepada, apalagi ini kan kalian ini para ketua ya, dan para berarti contoh-contoh pemimpin masa depan. Amin. Amin Gus. Sebenarnya aku mau bertanya, organisasi di era sekarang itu apakah relevan untuk diikuti atau untuk kita kembangkan kembali lagi? Gimana nih menurut Mbak Dian nih? Kalau dari aku pribadi sih menurutku organisasi sampai kapan tuh tetap relevan sih mas. Soalnya kayak di organisasi kan lebih soft skillnya kita kan yang biasa kayak masalah public speaking dan kayak kemampuan teman-teman buat nangani atau menjalankan suatu event itu gimana kan kita belajarnya dari organisasi. Kalau dari akademik mungkin kita juga belajar juga ya kan, di akademik juga ada presentasi terus kayak kerja kelompok juga sebenarnya. Tapi kalau di organisasi itu apa ya, tekanannya itu beda gitu loh. Pressure-nya. Iya, pressure-nya itu beda gitu. Kalau mungkin di kelas kita cuma sama teman-temannya kita yang notabene mungkin kita kenal. Kalau organisasi kan mungkin kita ketemu sama banyak teman-teman yang kita nggak kenal gitu loh. Jadi menurutku tetap relevan sih sampai kapanpun buat mengasah soft skill-nya kita. Tapi kan kalau biasanya nih, kalau kayak melihat mahasiswa kupu-kupu ya, itu bilangnya tuh gini, ngapain sih ikut organisasi, mending magang, masuk sambil nyambi kerja. Nah menurut kalian ini bagaimana sih untuk masalah organisasi sama anak yang sambil kerja gitu? Kalau dari aku sih, kalau organisasi sama kerja gitu ya. Ya perbandingan umum sih. Iya. Kalau Bukan kayak diimbangi kerja terus sambil ikut organisasi, tapi tentang ibaratnya Opininya. Kalau dari aku sih kembali lagi sih sebenarnya ke orangnya. Soalnya kita nggak bisa memaksakan kehendaknya kita gitu loh. Kalau katakanlah aku organisasi itu penting, kerja gak penting kan juga enggak kan. Tergantung orangnya juga gitu. Jadi kalau dikatakan gimana, tergantung preferensinya. Kadang kan ada yang teman-teman yang kerja itu memang karena butuh gitu kan. Jadi tergantung aja sih kalau dari aku. Tapi organisasi menurutku juga tetap penting. Nah itu kan kita juga menjalankan supaya apa ya, roda organisasi di kampus itu tetap berjalan juga kan. Kayak gitu. Scam kan mesti dari tengah, tiga tengah, nanti dari bawah nih. Gimana sih menurut bawah tentang organisasi? Kurang lebih kalau menurut aku sih ya sama sih, organisasi tetap penting sampai kapanpun, karena dengan mengikuti organisasi nanti kan kita juga akan mengembangkan soft skill kita, kan juga ada kegiatan-kegiatan. Nah nanti kan dalam kegiatan-kegiatan tersebut juga dibagi job desk-nya, ada yang jadi si acara, si humas, itu kan juga bisa meningkatkan skill mereka. Terus dekdok itu nanti kan juga gantian dari masing-masing, misal dekdok itu juga tiap kegiatan kan yang jadi dekdok bukan itu aja, jadi semua kalau bisa ya ikut merasakan jadi si acara itu bagaimana, jadi si humas itu bagaimana, jadi si konsum itu bagaimana. Terus dalam setiap kegiatan kan biasanya juga ada sertifikatnya ya, juga dapat sertifikat. Nah sertifikat itu juga bisa menunjang kita untuk mencari pekerjaan nantinya. Sertifikat kepanitiaan lain gitu ya. Iya, kan bisa dilampirkan biasanya itu. Iya, katanya juga biar poin di sini seperti itu. Kalau tadi opini tentang organisasi dan
bekerja, mending nggak usah ikut organisasi, langsung kerja aja. Kalau itu sih ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Mindset Pak. Iya. Itu semua tergantung oleh mindset Iya. kalian ya. Jadi jangan mempertanyakan Yo. masalahnya. Nah, ini dari manajemen nih. Ini kan gimana ya menurut Ki? Banyak banget sih Nah. itu. Apalagi kayak Mas Raya gini kan di kelas D ya Mas. Iya. Yang itu ketua organisasi berapa ya Mas? Bisa dihitung ya. Yang ikut banyak Mas. Kelasku itu di sini ada ya. Oh iya Mas. Kelasku ada Mas. Berapa Mas? 4. 6 Mas. 6. Dari 40 mahasiswa ya. Dari 35. Punya aku kalau nggak salah 2 Mas ya. Dari 35 juga. Siapa gue Mas? Aku sama Valen. Oh, kembarannya sampean. Udah bisa. Itu ya lah. Gimana dari manajemen nih? Soal apa tadi? Soal kerelevan. Relevan organisasi. Relevansi ya pasti masih relevan ya sama kayak teman-teman karena harus diimbangi lah antara akademik dan organisasi karena itu tadi mentalnya beda, anak sing cuman fokus di akademik sama anak sing juga ke organisasi itu pasti mentalnya beda. Dan di organisasi kita juga akan belajar komunikasi lebih, nggak hanya cuman presentasi di kelas, terus ekspansi pertemanannya juga lebih luas sama teman-teman kelas lain, tingkat atas, tingkat bawah, atau bahkan prodi lain ataupun kampus lain. Terus belajar jadi pemimpin kalau di organisasi. Pada intinya dua hal itu sama-sama dibutuhkan ketika kita kerja. Jadi selalu relevan. Mungkin kalau ada yang bilang organisasi itu nggak relevan, mungkin karena budaya organisasinya yang terlalu apa ya, terlalu pakem, terlalu kuno, terlalu apa ya, Formal banget. formal banget. Jadi organisasi itu malah mengekang teman-teman. Jadi organisasi itu bukan sebuah tempat yang fun, tempat untuk self development, berproses juga. Jadi itu penting sih, budaya organisasi itu matters banget. Penting. Dari organisasi itu penting. Penting. Iya, senioritas kayak Senioritas. juga di Iya Mas Senang. ngomong tentang organisasi kan kalian juga kan ketemu tantangan paling berat di organisasi. Gak apa-apa, mungkin kan dari kalian punya gini, jadi ketua enggak gini. Ungkapkan semua di sini, biarkanlah semua pemeriksa bisa melihat apa itu tantangan dari kalian, dari Mbak Tika ya. Aku mungkin yang pertama waktu, karena bukan asli Kediri, jadi harus meluangkan waktu banget mau ke Kediri. Terus kayak waktu ambil sama keluarga nih, aku juga agak kurang. Iku sing agak aku rasakan ketika sudah jadi ketua. Terus tantangannya being misunderstood, maksudnya tidak dipahami oleh teman-teman yang lain. Mungkin kadif, CEO ataupun anggota kan punya teman-teman sing sejajaran mereka, masih bisa saling memahami. Kalau wis jadi kahim, menurutku gak etis lah kita mencurahkan keluh kesah kita di anggota-anggota. Mungkin pol-polan di wakil dan gak ketok, capek jadi ketua itu gak ketok, dan itu sering disalah pahami. Gitu sih, itu agak Semangat. Tata-tata ini. Jadi jadi ketua sekali saya memperhatikan jarang, tapi juga apa sih? dilolong Terus tekanan apa sih Ki Hajar Dewantara? Ingarso sing Toledo, Ing Madya bangun Karso, Turunan Dayani. Iku harus tertanam di sini. Dan iku agak berat menjalaninya. Tapi ya kan. berarti ketua saja pulang punggung harus bisa memposisikan diri. Ya Ki Hajar Dewantara tadi. kalau dari bagian nih Jadi aku mungkin kurang lebih sama sih Mas, terkait waktu juga, karena ya sama aku juga bukan asli dari Kediri. Terus yang kedua itu ya sama juga sih masalah komunikasi, tapi lebih ke kayak kadang itu kita susah mengerti apa yang dibawa anggotanya kita gitu loh.
Karena sebagai ketua kan kita anggotanya banyak kan. Kita mau mengerti begitu banyak orang kan susah gitu loh. Kalau di Himalaya sih mungkin anggotanya sekitar 80-an, 90 hampir 90. Itu kayak satu kepala mengerti 90 kepala lainnya itu kan susah gitu loh. Jadi lebih ke kesulitan masalah komunikasi sama mengerti apa yang dipengen teman-teman gitu, karena kita kan pengennya kalau jadi ketua itu menampung aspirasinya teman-teman kan, supaya kita itu tahu kita arahnya itu jalannya kemana. Cuma kadang itu juga sama sih tadi kalau merasa capek, iya kita capek juga. Kayak orang-orang kan kita nggak tahu kan capeknya kita gimana. Orang-orang tahu kayak orang ketua kan cuma perintah-perintah aja gitu kan bawahnya banyak perintah-perintah aja lah gitu kan. Tapi kan enggak gitu kan. Meskipun kita punya wewenang buat kayak minta tolong ke teman-teman yang kayak jabatan di bawah kita, kan otaknya tetap di kita gitu, otaknya tetap satu gitu yang mikir. Mungkin ya sama tadi kalau yang paling pol gitu kak, kita mau berkeluh kesah mungkin ya diwakil, tapi kalau di aplikasi mungkin bisa yang masih satu tingkat itu di kadif, tapi paling mentok itu ya diwakil itu. Jadi ya sama sih, komunikasi sama waktu kalau di aku nilainya. Nanti ada mahasiswa akuntansi tak suruh ngertiin. Aduh. Wih mas, print. Jadi kayak ini macam berat nih. Tapi like dijalani dengan have fun enggak? Bisa. Gampang. Cuman sometimes saya kok beberapa titik rendah. Kayak waktu capek-capeknya itu capek gitu, tapi kalau semua udah berjalan lancar ya fine gitu. Semuanya lancar ya seru-seru aja. Kita sudah di sini juga ya bukan? Bentar, ini loh dari monggo. Kalau dari aku kurang lebih ya sama. Yang utama itu komunikasi. Terkadang itu kita sulit untuk mengerti apa maunya dari anggota-anggota kita. Soalnya kan keputusan biasanya itu juga tetap diserahkan ke kita. Kalau ada kegiatan-kegiatan kan ada ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksana itu kan seharusnya juga berhak untuk kasih keputusan ya. Kalau misal dari CO itu meminta pendapat keputusan, tetapi terkadang itu dari ketua pelaksana itu tidak bisa kasih keputusan. Jadi tetap keputusan di aku. Itu sih susahnya di itu. Teman-teman jadi masih banyak yang kurang percaya diri untuk memberikan keputusan. Soalnya jadi ketua IKU bukan hanya mementingkan kita yang berkembang, tapi kita juga harus bisa memastikan teman-teman anggota kita berkembang. Itu berat. Apalagi kan jadi Oke, Fran. Oke, kan tadi sudah bahas tentang tantangan-tantangan ya dari para pimpinan-pimpinan. Mungkin ini waktunya sudah terlalu panjang ya. Berbincang kita sudah terlalu banyak, sudah menghasilkan banyak ilmu ya tadi, pembelajaran buat teman-teman tadi. Jadi kayak sambatan-sambatan dari kalian ini bukan untuk, menurut saya sih ya, menurut saya itu bukan kayak jadi sambatan, tapi juga bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk teman-teman yang melihat konten ini. Khususnya teman-teman yang saat ini sedang berproses ya. Nah, benar nih. Oke. Ini kan teman-teman yang mungkin sekarang lagi berproses juga jadi anggota, ingin aku nih pengen jadi pemimpin nih dari organisasi. Jadi grup misalnya. Jadi misalnya itu mungkin bisa sekarang kita mau pesan-pesan buat teman-teman yang nonton nih. Nah, pesan-pesan buat teman yang nonton mungkin dari Kahim Akuntansi terlebih dahulu, Mbak Dian. Ini pesan buat yang nonton untuk terkait organisasi atau gimana mas? Bebas, mau dari organisasi, mau Yang belum mengikuti boleh. ya gitu. Kayak
Aku kesan-kesan buat teman-teman, untuk teman-teman yang sudah mengikuti organisasi dan saat ini sedang berproses, tetap semangat dan jangan takut untuk berproses, jangan takut ambil keputusan, jangan takut untuk bicara di depan orang. Jadi coba aja dulu, semuanya itu gak ada yang instan. Jadi kalau kalian masih ngerasa kesulitan, itu wajar banget karena kalian masih berproses. Dan untuk teman-teman yang belum saat ini mungkin belum ikut organisasi, ayo dong coba aja dulu, karena di organisasi teman-teman punya banyak teman nantinya, punya banyak relasi, dan mungkin nanti banyak juga ilmu yang teman-teman dapat dari organisasi tersebut. Nah dari aku sesingkat itu aja sih. Berarti organisasi seru, ayo coba. Seru, nah, coba dulu, harus dicoba dulu. Kalau dari Mbak Atika nih, gimana? Kurang lebih sama ya. Kalau sudah berproses dan belum merasa dapat apa-apa, it's fine karena suatu saat nanti pasti ada efeknya ke kalian. Bukan hanya jadi ketua yang belajar, maksudnya bukan hanya dari anggota yang belajar, tapi jadi ketua itu juga belajar. Kita sama-sama belajar, dan itu pasti ada efeknya gitu loh ke masa depan kita. Jadi, ayo ikut organisasi, dicoba. It's fun, dan kalau organisasi kalian masih belum cukup nyaman, siapa tahu kalian bisa jadi pemimpin dan merubah budaya tersebut bisa menjadi lebih nyaman. Tapi jangan lupakan akademik, dan magang itu juga penting tadi, cuman kasih timing yang pas aja. Iya, pesan dari Mbak Atika yang mau jadi pemimpin silahkan ya. Mungkin dari teman-teman yang nonton anggota Imanusa ya, next time periode langsung bisa di Musma ya, Musma mencalonkan diri, ya kan Mbak Atika? Betul sekali. Padahal aku nungguin kata-kata, biasanya Mbak Atika yang nontonnya kata-kata bahasa Inggris, bahasa Gak ada. leader of apa ya, lupa aku. Wes mas, lanjut. Dari Mbak Ol nih, pesan-pesan buat teman-teman apa? Kalau dari aku, untuk teman-teman yang masih ragu atau belum mengikuti organisasi, hilangkan rasa ragumu itu. Karena di organisasi itu bukan hanya untuk orang yang sudah bisa atau sudah hebat, tetapi organisasi itu untuk orang yang pengen menambah pengalaman, terus pengen belajar menjadi lebih baik, dan juga bisa untuk menambah relasi. Terus bagi teman-teman yang sudah mengikuti organisasi untuk saat ini, pertahankan terus organisasimu dan tetaplah semangat untuk kedepannya. Kalau saya sampai setiap hari ngedit gitu, Wes mas, cukup ya, ben aku aja. cukup caca sing roh ya. Siap. Ya. Gimana Mas Ryan sekarang? Apa nih mas? Closing statement, oke. Jadi Mas Ryan. Apa ya? Raiso ya bulan. Gak apa-apa, sebebas mungkin Mas. Sebebas mungkin. Kan bahas tentang pemimpin kan. Masalahnya kan sudah pernah belajar tentang kepemimpinan. Oke. Sejauh mana pun usahamu, pendidikanmu, tetapi jangan lupakan tempat untuk kita pulang, yaitu keluarga. Karena pada intinya keluarga lah yang selalu ada buat kita. Siap. Monggo mas, ditutup Gus. Oke. Dan narasumber saya ucapkan terima kasih ya oleh para narasumber yang cantik, terus cantik, terus gimana ya, berani lah ibaratnya itu, sangat-sangat berani, apalagi kan itu kan ketua gitu loh. Ketua. Sangat pemberani gitu. Ada ketua notabene Manang ya mas ya? Iya, biasanya tuh gitu ya mas. Saya Islam. Siap. Gender Kesetaraan gender. Nah, go mas, wis turit. Kan ini go mas. Iya, nanti sampai kan bahasnya kontinti mas. Oke, mungkin itu saja dari kita.
Mungkin dari saya ya, kalau ada salah kata atau perbuatan saya tadi kurang pas, saya minta maaf ya. Ya, kami juga minta maaf Mas kalau ada tadi kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas undangannya juga. Baik. Iya. Terus mungkin kita kasih applause buat acara ini. Yuk. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.